Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Sahabat anak pujian dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab jilid pertama karya imam besar kita, yaitu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Semoga hendaknya apa yang nantinya kita bacakan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Masih kita pada bahasan di bab biografi Imam Syafi'i. Yang bagian keduanya kita bacakan bersama pada hari ini. Perjalanan kedua ke Madinah. Setelah menetap di Ramallah, pada suatu hari datanglah rombongan kafilah kota Madinah asal Hijaz. Kepada mereka, Imam Syafi'i bertanya mengenai kabar Imam Malik. Mereka menjawab, beliau dalam keadaan baik dan semakin makmur. Kerinduan pun muncul di dalam hati Imam Syafi'i untuk menemui Imam Malik. Dia sangat ingin melihat kemakmuran gurunya yang dulu ditemuinya ketika masih berkekurangan. Imam Syafi'i menaiki tunggangannya dan tiba di Madinah setelah menempuh perjalanan selama 27 hari. Imam Syafi'i tiba di Madinah pada waktu asar tahun 1174 Hijriah. Dia langsung mendatangi Masjid Nabawi guna melaksanakan sholat asar. Saat itu Imam Syafi'i melihat sebuah kursi besi dengan sebuah bantal di atasnya. Di sekeliling kursi itu ada sekitar 400 buku. Ketika sedang melihat-lihat itulah Imam Syafi'i melihat Imam Malik masuk. Aroma sama bak wangian yang dipakai Imam Malik tersebar di seantero masjid. Beberapa orang tampak memegangi jubah Imam Darul Hijrah itu sampai akhirnya sang imam duduk di atas kursinya. Saat kemudian Imam Malik melemparkan pertanyaan mengenai masalah tindakan melukai orang lain dengan sengaja, tajira al-amad, kepada semua yang hadir. Tapi tidak seorang pun yang mampu menjawab pertanyaan itu. Imam Syafi'i yang melihat semua itu pun risau. Ia lalu mendekati seorang yang duduk di sampingnya dan membisikkan jawaban pertanyaan Imam Malik itu. Selesai mendengar Imam Syafi'i, orang itu berseru, jawabannya begini, persis seperti yang dibisikkan oleh Imam Syafi'i. Demi mendengar jawaban yang luar biasa tepat atas pertanyaan yang dilontarkannya, Imam Malik yang mengetahui bahwa muridnya itu tidak menjawab berdasarkan pengetahuan sendiri, langsung berkata, "Dari mana engkau tahu semua itu?" Murid itu menjawab, "Ini di sampingku ada seorang pemuda yang mengatakan kepadaku bahwa jawaban pertanyaan Tuhan adalah begini." Imam Malik langsung memanggil pemuda yang tunjukkan oleh muridnya, dan dia pun menyadari bahwa ternyata pemuda itu adalah Imam Syafi'i. Imam Malik bergegas turun dari kursinya dan memeluk Imam Syafi'i seraya berkata, "Silakan engkau tuntaskan pelajaran bab ini." Seusai pelajaran itu, Imam Malik mengajak Imam Syafi'i ke rumahnya. Sayangnya, tidak beberapa lama setelah kembalinya Imam Syafi'i ke Madinah, datanglah berita dari Mesir yang mengabarkan ihwal wafatnya Imam Laits bin Sa'ad pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 175. Berita duka itu tentu membuat Imam Malik dan Imam Syafi'i berbela-sungkawa. Setelah itu Imam Syafi'i tinggal di Madinah Al-Munawwarah selama 4 tahun lebih beberapa bulan. Dia selalu mendampingi Imam Malik sampai wafatnya pada bulan Rabiul Awal
tahun 197 Hijriah. Jenazah Imam Malik dimakamkan di Baqi. Imam Syafi'i terus tinggal di Madinah tanpa ada lagi yang menolongnya selain Allah Ta'ala. Pada saat itu usia Imam Syafi'i baru sekitar 29 tahun. Perjalanan ke Yaman. Setelah wafatnya Imam Malik, datanglah gubernur Yaman ke Madinah yang berbicara dengan seorang Quraisy. Sang gubernur kemudian mengajak Imam Syafi'i ke Sana'a, Yaman, dan memberi jabatan tertentu. Di Yaman, Imam Syafi'i melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, sehingga dia mendapat pujian dari masyarakat negeri itu, dan gubernur pun sangat menyukainya. Di Yaman, Imam Syafi'i mempelajari ilmu firasat atau fisiokonomi kepada penduduk Yaman yang terkenal unggul dalam bidang ilmu yang satu ini. Malapetaka di Yaman dan penyebabnya. Semuanya terjadi ketika Imam Syafi'i terpaksa melakukan perjalanan kedua ke Irak yang dia lakukan ketika bintangnya di Yaman sedang bersinar terang, disebabkan penguasanya yang luar biasa pada berbagai bidang dan kedudukan tinggi yang diterimanya dari gubernur Yaman. Hal itu rupanya menimbulkan sikap iri dan dengki dari orang-orang tertentu. Merekalah yang kemudian melaporkan kepada Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad dengan tuduhan bahwa di Yaman Imam Syafi'i menjadi pemimpin gerombolan Alawiyun dengan mengajak orang untuk patuh pada Abdullah bin Mahd al-Hasan al-Musanna bin Husain as-Sibt. Ketika mendengar laporan itu, Khalifah Harun al-Rasyid langsung mengirimkan seorang panglimanya ke Yaman. Panglima itu kemudian mengirim sepucuk surat kepada Harun al-Rasyid yang mengingatkan soal ancaman kaum Alawiyun dengan ikut menyebut-nyebut nama Imam Syafi'i dalam suratnya itu. Tentang Imam Syafi'i, panglima itu menyatakan, sesungguhnya dengan lisannya dia melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh seorang prajurit menggunakan pedang dan panah. Wahai Amirul Mukminin, jika Tuhan ingin Hijaz tetap ada dalam kekuasaan Tuhan, seretlah dia kepada Tuhan. Setelah membaca surat itu, Harun al-Rasyid langsung mengirim perintah kepada gubernur Yaman untuk menggelendang semua kaum Alawiyun ke Baghdad, termasuk Imam Syafi'i dalam keadaan dibelenggu rantai besi. Gubernur pun melaksanakan titah itu dengan menangkap semua kaum Alawiyun, termasuk Imam Syafi'i. Gubernur membelenggu kaki Imam Syafi'i menggunakan rantai besi demi melaksanakan perintah khalifah, lalu mengirimkan semua tahanan itu ke Baghdad. Singkat cerita, rombongan tahanan itu tiba di Baghdad di tengah malam. Mereka dihadapkan kepada Khalifah Harun al-Rasyid yang duduk di balik tirai, seperti tahanan dikelendang ke hadapan khalifah, dan setiap tahanan yang diseret ke hadapannya langsung dihukum pancung seketika itu juga. Pada saat itu, Imam Syafi'i terus berdoa kepada Allah yang sebuah doa yang terkenal darinya. Wahai Allah yang maha lembut, aku mohon padamu kelembutan atas semua takdir yang terjadi. Imam Syafi'i terus mengulang-ulang doa itu. Ketika gilirannya tiba, Imam Syafi'i digelandang ke hadapan khalifah dalam keadaan terbelenggu rantai besi. Semua orang yang hadir bersama khalifah melayangkan pandangan mereka ke arahnya. Imam Syafi'i berujar, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin wa barakatuh, tanpa menyebut kata warahmatullah. Harun al-Rasyid menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkau memulai suatu sunnah yang kau tidak diperintahkan untuk melakukannya. Lalu kami menjawab itu dengan kewajiban yang sudah ada sendirinya. Sungguh aneh, engkau bisa di majelisku tanpa perintahku. Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, dan Allah telah berjanji pada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Quran Surah An-Nur ayat 55. Dan dia adalah zat yang jika berjanji pasti menepati. Dia sudah menempatkanmu di buminya serta membuatku aman setelah ketakutanku. Ketika engkau menjawab salamku dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullah, rawat Allah sudah melingkupi diriku berkat keutamaanmu, wahai Amirul Mukminin. Ar-Rasyid berkata, jadi apa alasanmu setelah jelas bahwa temanmu yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Hasan memberontak terhadapku dan dia diikuti oleh orang-orang hina, sementara engkau menjadi pemimpin mereka? Imam Syafi'i menjawab, baiklah, karena engkau sudah memintaku bicara, wahai Amirul Mukminin.
Maka sekarang aku akan bicara dengan adil. Hanya saja, bicara sambil membawa beban besi amatlah sulit. Kalau saja engkau cukup baik padaku untuk melepaskannya dari kakiku, agar aku berlutut seperti lakukan moyangku terhadap moyangmu. Tentu aku akan fasih membela diriku. Tapi jika tidak begitu, maka tanganmu lah yang lebih tinggi sementara tanganku rendah. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Arsyid menoleh kepada budaknya yang bernama Siraj, lalu berkata, lepaskanlah dia. Maka Siraj bergegas melepaskan belenggu besi di kedua kaki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lalu berlutut serta berujar, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-6. Duhai demi Allah, aku sama sekali tidak termasuk orang itu. Lanjut Imam Syafi'i, sungguh tak berdusta orang yang menyampaikan berita yang telah sampai kepadamu. Sesungguhnya aku memiliki kehormatan Islam dan tanggung jawab nasab. Jadi cukuplah keduanya menjadi wasilah, dan engkau adalah orang yang paling berhak untuk melaksanakan adab kitabullah. Engkau adalah keturunan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membela agama serta melindungi ajaran beliau. Wajah Ar-Rasyid pun berubah semeringah setelah mendengar ucapan Imam Syafi'i itu. Lalu ia berkata, ketakutanmu memang harus hilang. Sesungguhnya kami selalu menjaga hak kekerabatanmu serta ilmumu. Ar-Rasyid lalu meminta Imam Syafi'i untuk duduk. Imam Syafi'i pun duduk. Dia lalu bertanya, bagaimana ilmumu, wahai Syafi'i? Mengenai kitabullah Azza wa Jalla, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang paling utama untuk menjadi yang pertama. Imam Syafi'i menjawab, tentang kitab manakah di antara sekian banyak kitabullah yang kau tanyakan padaku, wahai Amirul Mukminin? Karena sesungguhnya Allah telah menurunkan banyak kitab. Arsyid menjawab, betul juga engkau. Yang aku tanyakan adalah mengenai kitabullah yang diturunkan kepada sepupuku Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i menjawab, sesungguhnya ilmu-ilmu Al-Quran amatlah banyak. Apakah engkau bertanya kepada tentang yang muhkam, ataukah yang mutasyabih, atau mengenai takdim, takhir, atau mengenai nasih, ataukah mansuh? Imam Syafi'i terus menyebutkan satu persatu berbagai bidang ilmu-ilmu Al-Quran atau ulumul Quran yang membuat takjub Harun Ar-Rasyid serta membuat semua yang hadir terhenyak. Arsyid pun mengubah pertanyaannya menjadi mengenai ilmu-ilmu bermacam-macam seperti astronomi, kedokteran, fisionomi, dan sebagainya. Namun selalu saja Imam Syafi'i menjawab setiap pertanyaan yang diucapkan kepadanya dengan jawaban yang membuat khalifah senang. Arsyid lalu berkata, nasihatilah aku wahai Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan nasihat kepada Arsyid yang menggetarkan hati sehingga membuat sang khalifah menangis sesenggukan dan membuat semua yang hadir gelisah. Imam Syafi'i pun memandang mereka dengan kesal lalu melanjutkan nasihatnya. Pada kesempatan itulah Imam Syafi'i melakukan beberapa dialog dan diskusi ilmiah dengan dua orang sahabat Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Tapi kami sengaja tidak menjelaskan mengenai hal ini secara detail karena sempitnya kesempatan ini. Anda bisa membacanya dalam berbagai kitab mengenai riwayat Imam Syafi'i. Kembali ke Mekah. Setelah selamat dari fitnah seperti yang sudah dijelaskan di atas, yaitu ketika dirinya mendapatkan apresiasi dan penghormatan besar dari Khalifah Harun Ar-Rasyid, Imam Syafi'i berniat untuk kembali ke Mekah. Dia lalu meninggalkan Baghdad, menuju Mekah dan sampai di sana pada tahun 180 Hijriah. Imam Syafi'i mendirikan tendanya di luar Mekah. Di kawasan atasnya penduduk Mekah menyambutnya secara luar biasa. Lalu Imam Syafi'i membagi-bagikan emas dan perak dibawanya dari Irak kepada penduduk Mekah. Dia melaksanakan pesan ibunya setiap kali dia memasuki kota suci itu. Dan karena dia selalu membagi-bagikan kehartanya setiap kali memasuki Mekah, Imam Syafi'i selalu memasuki kota itu tanpa membawa apa-apa, sebagaimana dia juga selalu keluar dari Mekah tanpa membawa apa-apa. Sejak saat itu, Imam Syafi'i menetap di Mekah selama 17 tahun untuk mengajar umat serta menyebarkan mazhabnya kepada para jamaah haji. Orang yang datang untuk berhaji itulah yang kemudian menyebarkan mazhab Syafi'i ke negeri-negeri asal mereka. Perjalanan ketiga ke Irak. Pada periode ini wafatlah Imam Abu Yusuf pada tahun 182 Hijriah. Setelah itu menyusul wafat pula Imam Muhammad bin Hasan pada tahun 188. Setelah itu Khalifah Harun Ar-Rasyid mangkat pada tahun 193 Hijriah dan dibayatlah Khalifah Al-Ma'mun sebagai khalifah. Khalifah Al-Ma'mun terkenal dengan kecintaannya kepada kaum Alawiyun. Pada saat itulah Imam Syafi'i berniat untuk kembali mengunjungi Baghdad. Dia pun berangkat dan kemudian menetap di kota itu selama 1 bulan untuk menyampaikan pelajaran di Masjid Jami' sebelah barat kota yang menjadi pusat pembagian
kajian ilmiah dan terdiri dari 20 halaqah. Tapi ketika Imam Syafi'i mengajar, halaqah yang semula banyak itu menjadi hanyalah 3 halaqah saja, sebab sebagian besar halaqah ikut bergabung dengan halaqah Imam Syafi'i. Tapi tiba-tiba Khalifah Al-Ma'mun menunjuk Abbas bin Musa, salah seorang tokoh Bani Abbas, sebagai gubernur Mesir yang baru. Maka Imam Syafi'i pun ingin mendatangi gubernur baru itu dalam perjalanan dari Baghdad menuju Mesir. Ketika hari keberangkatan tiba, seluruh penduduk Baghdad keluar untuk melepas kepergian Imam Syafi'i dari Abbas. Di bagian depan hadir Imam Ahmad bin Hanbal. Kala itu Imam Syafi'i memegang tangan Imam Ibnu Hanbal seraya bersyair, "Sungguh diriku begitu merindukan Mesir, selainnya hanyalah tempat nestapa dan gersang. Wallahi, aku tak tahu apakah demi kejayaan dan kekayaan ku datangi ia ataukah aku sedang digiring ke kuburan." Dengan syair itu, seakan-akan Imam Syafi'i menunjukkan bahwa dirinya akan wafat lalu dimakamkan di Mesir. Dia pun menangis sehingga membuat Imam Ahmad bin Hanbal menangis bersama orang yang melepas kepergian Imam Syafi'i. Sekembalinya dari tempat itu, Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada penduduk Irak, "Sungguh, dulu fikih adalah kunci yang tertutup, tapi kemudian Allah membukanya melalui Imam Syafi'i." Dalam perjalanannya menuju Mesir kala itu, Imam Syafi'i didampingi oleh banyak ulama yang menjadi murid-muridnya, dan terkemuka di antara mereka adalah Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, dan sebagainya. Pada tanggal 28 Syawal tahun 158 Hijriah, Imam Syafi'i memasuki Mesir bersama Abbas bin Musa yang menjabat sebagai gubernur Mesir yang baru dilantik oleh Khalifah Al-Ma'mun. Saat itu Abbas meminta Imam Syafi'i untuk tinggal di kediamannya sebagai tamu. Tapi permintaan itu ditolak oleh Imam Syafi'i yang rupanya lebih memilih tinggal di rumah para paman dari keluarga ibunya yang berasal dari suku Al-Azd. Tindakan Imam Syafi'i mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Ketika beliau tiba ke Madinah, yang memilih tinggal di kediaman para paman dari keluarga ibu beliau dari suku Bani Najjar. Keesokan paginya, semua ulama Mesir berbondong-bondong menemui Imam Syafi'i untuk mengucapkan selamat datang dengan dipimpin oleh Abdullah bin Hakam. Abdullah adalah salah satu ulama besar Mesir yang paling terkemuka dan sering termasuk murid yang menyimak imla kitab Al-Muwatta dari Imam Syafi'i di Madinah. Abdullah melihat dengan jenggot yang diwarnai menggunakan pacar demi mengikuti sunnah. Badannya tinggi, suaranya jelas, ucapannya menjadi hujjah dalam bahasa. Tampak darinya keberanian dan keperwiraan. Dia lalu menyerahkan uang 4.000 dinar. Imam Syafi'i memulai kehidupan ilmiahnya di Mesir dengan menyampaikan pelajaran di Masjid Jami' Amr bin Auf. Dia mulai sibuk menyampaikan pelajaran sejak fajar hingga waktu salat zuhur tiba. Pelajaran yang disampaikan Imam Syafi'i pada saat itu begitu beragam. Sesaat selepas salat subuh, para murid yang belajar Al-Quran datang. Mereka lalu memperdengarkan bacaan mereka atau menyimak bacaan Imam Syafi'i. Ketika matahari mulai terbit, mereka beranjak pulang dan datanglah para murid yang pelajari hadis. Saat waktu duha baru masuk, mereka beranjak pulang dan datanglah murid-murid yang ingin berdiskusi dengan Imam Syafi'i. Setelah itu datang murid-murid yang ingin mempelajari bahasa Arab, a'rud, syair, dan nahwu. Kegiatan itu berlangsung terus sampai menjelang tengah hari. Setelah itu baru Imam Syafi'i pulang ke kediamannya. Tapi dia pulang tidak sendirian, melainkan diikuti oleh beberapa orang muridnya seperti Al-Muzani, Rabi Al-Jizi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Imam Syafi'i berkata, dunia adalah perjalanan dan perjalanan memerlukan tongkat. Dengan rutinitasnya itu, Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang yang pertama kali mentradisikan jam kerja sampai zuhur di Mesir, karena dia selalu sibuk mengajar dari saat fajar sampai zuhur. Pada masa itu, para ulama menimba ilmu dari Imam Syafi'i di Masjid Jami' dan di depan gerbang rumahnya, terkecuali Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Dia selalu naik ke lantai atas rumah dan bersantap siang bersama Imam Syafi'i. Dan ketika kemudian Muhammad turun, Imam Syafi'i lalu menaikkan Muhammad ke punggung kendaraannya. Dan pandangannya terus mengiringi pemuda itu sampai hilang dari pandangannya. Setelah Muhammad tidak terlihat lagi, Imam Syafi'i berkata, duhai kalau saja aku memiliki seorang anak laki-laki seperti dia, dan aku memiliki 1.000 dinar, maka itu tidaklah sebanding. Para ulama yang belajar dari Imam Syafi'i amatlah banyak. Di antara mereka adalah Rabi Al-Jizi, yang namanya menjadi asal usul nama Giza, Al-Buwaiti, Ismail Al-Muzani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, Harmalah An-Tajibi, dan lain-lain. Mereka semua menjadi imam dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan.
Selain para laki-laki, belajar pula kepada Imam Syafi'i murid-murid perempuan semisal Sayyidah, saudara perempuan Al-Muzani, menjadi rujukan para ulama sehingga namanya masuk dalam daftar ahli fikih mazhab Syafi'i. Rabi Al-Jizi diketahui sebagai murid yang paling sering bersama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diketahui sangat menggemari tebu, sampai-sampai pernah suatu ketika dia mencandai para muridnya dengan berkata, "Aku tidak menetap di Mesir, melainkan disebutkan kesukaanku pada tebu." Sadaqallahul Azim. InsyaAllah temuan selanjutnya kita akan kembali membahas bagian-bagian selanjutnya dalam subtema biografi Imam Syafi'i. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.